Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuri Arif Maulana, NIM D400180010 dari kelas A Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator magnet permanen dan generator magnet non permanen. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama generator magnet permanen atau magnet tetap. Untuk cara kerjanya, pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan cincin seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik atau AC. Yang kedua dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menempati posisi seperti gambar A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin atau disebut juga dengan cincin seret seperti ditunjukkan gambar 1, maka dihasilkan listrik AC atau bolak-balik berbentuk sinusoidal. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin seperti gambar 2 dengan dua belahan, maka menghasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan bolak-balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai penyarah tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi atau arus penguat medan. Komponen. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub, rotor regulator, tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyarah, bearing, dan rumah generator atau kasis, serta bagian rotor. Generator DC terdiri dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang. Rumus. Untuk rumusnya, untuk mencari GGL, rumusnya adalah E sama dengan min N dikalikan flux per T. E itu sendiri adalah GGL induksi, N adalah jumlah lilitan, flux adalah gaya magnet, dan T adalah waktu. Untuk mencari daya input dan daya output generator, rumusnya untuk daya input adalah PA plus Pin plus gas sama dengan T dikali 2Pn per 60. Untuk PA itu sendiri rumusnya EA dikali IA. Untuk daya output rumusnya adalah V dikali IL atau PA dikali PCU. Untuk efisiensi generator dirumuskan sebagai daya output dibagi daya input dikalikan 100%. Untuk tegangan yang dihasilkan rumusnya adalah EA sama dengan K dikalikan N dikalikan flux, di mana K adalah konstanta, N adalah putaran generator, dan flux adalah gaya magnet.
Kemudian ada contoh soal. Diketahui sebuah generator DC seri 6 kW, tegangan 300 volt, tahanan kumparan 0,5 ohm, rugi tegangan pada sikat tidak ada. Lalu hitung yang pertama arus jangkar bila bekerja pada beban penuh, dan yang kedua tegangan yang dibangkitkan jika tahanan medan seri 0,20 ohm. Diketahui tahanan kumparannya adalah 0,5 ohm, lalu tahanan medan seri adalah 0,20 ohm, daya outputnya 6 kW dan tegangannya 300 volt. Untuk mencari arus jangkar, rumusnya adalah daya output dibagi tegangan, di mana daya outputnya adalah 6 kW atau 6000 watt dibagi 300 volt, menghasilkan arus jangkar sebesar 50 ampere. Lalu untuk mencari tegangan yang dibangkitkan, rumusnya adalah tegangan ditambahkan arus jangkar dikalikan tahanan kumparan ditambah tahanan medan seri, di mana tegangannya 300 volt ditambahkan IA sebesar 50 ampere dikalikan 0,5 ditambah 0,20, menghasilkan 300 ditambahkan 35. Jadi besar tegangan yang dibangkitkan adalah 335 volt. Untuk yang kedua adalah generator magnet non permanen atau magnet tidak tetap. Untuk cara kerjanya, jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini, medan magnet diletakkan pada stator atau disebut generator kutub eksternal atau external pole generator, yang mana energi listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada slip-ring dan karbon sikat, sehingga menimbulkan permasalahan pada pembangkitan daya tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan tipe generator dengan kutub internal atau internal pole generator, yang mana medan magnet dibangkitkan oleh kutub rotor dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang dihasilkan akan sinusoidal jika rapat flux magnet pada celah udara terdistribusi sinusoidal dan rotor diputar pada kecepatan konstan. Tegangan AC 3 fasa dibangkitkan pada mesin sinkron kutub internal pada 3 kumparan stator yang diset sedemikian rupa sehingga membentuk beda fasa dengan sudut 120 derajat. Pada rotor kutub sepatu, flux terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan mendesain bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor disusun secara khusus untuk mendapatkan flux terdistribusi secara sinusoidal. Untuk tipe generator dengan kutub internal atau internal pole generator, suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan sikat untuk menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya rendah. Jika rotor menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon tidak begitu diperlukan. Untuk komponennya, pada dasarnya konstruksi dari generator sinkron adalah sama dengan konstruksi motor sinkron, dan secara umum biasa disebut mesin sinkron. Ada dua struktur kumparan pada mesin sinkron yang merupakan dasar kerja dari mesin tersebut, yaitu kumparan yang mengalirkan penguatan DC atau disebut kumparan medan dan sebuah kumparan atau disebut kumparan jangkar tempat dibangkitkannya GGL arus bolak-balik. Hampir semua mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar berupa stator yang diam dan struktur medan magnet berputar sebagai rotor. Kumparan DC pada struktur medan magnet yang berputar dihubungkan pada sumber DC luar melalui cincin geser atau slip ring dan sikat arang atau karbon brush. Tetapi ada juga yang tidak mempergunakan sikat arang, yaitu sistem brushless excitation. Pada generator sinkron, arus DC diterapkan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor.
Rotor generator diputar oleh prime mover menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet yang besar. Kutub medan magnet rotor dapat berupa salien atau kutub sepatu dan non-salien atau rotor silinder. Pada kutub salien, kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor, sedangkan pada kutub non-salien, konstruksi kutub magnet rata dengan permukaan rotor. Rotor silinder umumnya digunakan untuk rotor 2 kutub dan 4 kutub, sedangkan rotor kutub sepatu digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub. Pemilihan konstruksi rotor tergantung dari kecepatan putar prime mover, frekuensi dan rating daya generator. Generator dengan kecepatan 1500 rpm ke atas pada frekuensi 50 Hz dan rating daya sekitar 10 MVA menggunakan rotor silinder. Sementara untuk daya di bawah 10 MVA dan kecepatan rendah maka digunakan rotor kutub sepatu. Arus DC disuplai ke rangkaian medan rotor dengan 2 cara. Yang pertama menyuplai daya DC ke rangkaian dari sumber DC eksternal dengan sarana slip ring dan sikat, dan yang kedua menyuplai daya DC dari sumber DC khusus yang ditempelkan langsung pada batang rotor generator sinkron. Berikut ini adalah gambaran dari generator magnet non-permanen. Untuk analisa rangkaian start delta, generator adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Konstruksi generator 3 fasa terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah bagian generator yang diam, diantaranya badan generator, lilitan stator, sikat arang, terminal box. Rotor merupakan bagian generator yang bergerak, terdiri dari kutub rotor, slip ring lilitan stator, terdiri dari 3 fasa yaitu lilitan U, lilitan fasa V, dan lilitan fasa W. Ujung-ujung lilitan diberikan notasi U1, U2, V1, V2, dan W1, W2. Rotor memiliki 2 kutub utara atau north dan kutub selatan atau south. Arus listrik DC yang mengalir melewati slip ring dan sikat arang tujuannya untuk mendapatkan flux magnet yang diatur besarnya. Aliran listrik dari pembangkit, pengukuran tegangan dan penyaluran daya ke beban 3 fasa dalam hubungan antara start dan delta. Listrik 3 fasa dari pembangkit, fasa U, V, dan W, tegangan ketiga fasa masing-masing berbeda 120 derajat. Fasa U mengalirkan arus I1 dan fasa V mengalirkan arus listrik I2 dan fasa W mengalirkan arus I3 dengan jala-jala L1, L2, L3, dan N tegangan diukur dengan 3 buah voltmeter. Tegangan L1, L2 terukur V12, tegangan L2, L3 terukur V23, dan tegangan L3, L1 terukur V31. Aliran ke beban ada 2 jenis, beban star atau bintang dan beban delta atau segitiga. Beban bintang menggunakan 4 kawat, L1U, L2V, L2W, dan NN. Lilitan beban mendapatkan arus fasa juga mendapatkan tegangan fasa ke netral. Untuk rumusnya, tegangan fasa ke fasa V12 sama dengan V1N tambah V2N sama dengan akar dari 3 dikali V1N. Untuk arus jala-jala, rumusnya adalah I12 sama dengan I1N tambah I2N sama dengan akar dari 3 dikalikan I1N. Untuk rumusnya, untuk mencari GGL induksi, rumusnya adalah E sama dengan 4,44 dikalikan F
atau frekuensi dikalikan Fp atau faktor langkah dikalikan Fd atau faktor distribusi dikalikan flux magnet dan N atau jumlah lilitan. Untuk mencari frekuensi, rumusnya adalah P atau jumlah kutub dibagi 2 dikalikan N atau jumlah putaran dibagi 60. Lalu untuk mencari daya, rumusnya adalah P sama dengan V atau tegangan dikalikan arus dan cos pi atau faktor daya dikalikan akar 3. Berikut adalah contoh soal. Diketahui sebuah generator sinkron hubungan star mempunyai parameter tegangan beban 380 volt, rating generator 6 kW, PF beban 0,80 lagging, arus beban nominal, dan rugi tetap 2% dari beban. Tahanan jangkar 0,05 ohm, impedansi jangkar 0,3 ohm, reaktansi paramagnet 0,6 ohm. Tegangan medan 120 volt, tahanan medan 240 ohm, frekuensi 50 Hz, mempunyai 8 pasang kutub. Lalu hitung yang pertama impedansi dan arus beban. Yang kedua adalah tegangan yang dibangkitkan. Yang ketiga rugi tembaga. Dan keempat daya input dan efisiensi. Yang kelima arus medan dan rugi tembaga. Dan yang keenam kecepatan sinkron dan regulasi tegangan. Yang pertama yaitu mencari impedansi dan arus beban. Yaitu untuk mencari impedansi atau IL, rumusnya adalah daya dari 3 fasa dibagi VL dikali cos theta, dimana dayanya adalah 6000 dibagi 380 dikalikan 0,8 menghasilkan 19,73. Lalu untuk sudut di sampingnya dapat kita cari menggunakan inverse dari cos 0,8 dan menghasilkan min 36,86. Lalu untuk arus beban atau ZL, rumusnya adalah VL dibagi IL, dimana VL nya 380 dibagi IL yang telah dicari tadi yaitu 19,73 dan sudut min 36,86. Untuk melakukan perhitungan seperti ini dapat menggunakan aplikasi Z Complex Calculator, di mana menghasilkan arus beban sebesar 15,41 ditambah J 11,55 ohm. Lalu yang kedua mencari tegangan yang dibangkitkan. Rumusnya adalah IL dikali RA plus JXS ditambahkan VL, dimana IL yang telah dicari tadi 19,73 dengan sudut min 36,86 dikalikan 0,5 plus J 0,9 ditambah VL 380 dan sudut 0 menghasilkan tegangan sebesar 398,74 volt. Lalu untuk mencari rugi tembaga atau PCU, rumusnya adalah 3 dikalikan IL kuadrat dikalikan RA, dimana 3 dikali IL sebesar 19,73 dikuadratkan dikali 0,05 menghasilkan 58,39 watt. Lalu yang keempat mencari daya input dan efisiensi. Untuk daya inputnya yaitu PCU atau rugi tembaga tadi ditambahkan 2% dari daya generator sebesar 6000 ditambahkan 6000, dimana menghasilkan 6178,39 watt. Lalu untuk efisiensi rumusnya adalah PI per PG dikalikan 100%, dimana PI nya adalah 6000 dibagi
PG-nya 6178,39 dikali 100%, maka menghasilkan efisiensi sebesar 97,1%. Lalu selanjutnya yaitu mencari arus medan dan rugi tembaga. Untuk arus medan rumusnya adalah VF dibagi RF, yaitu 120 dibagi 240, yaitu 0,5 ampere. Lalu untuk rugi tembaga rumusnya adalah IF kuadrat dikali RF, di mana IF adalah 0,5 dikuadratkan lalu dikalikan 240, lalu menghasilkan rugi tembaga sebesar 60 watt. Lalu untuk selanjutnya yaitu mencari kecepatan sinkron dan regulasi tegangan, di mana rumus untuk mencari kecepatan yaitu F atau frekuensi dikali 2 kali 60 bagi P atau banyaknya kutub. Untuk frekuensi diketahui 50 Hz dikalikan 2 dikalikan 60 dibagi banyaknya kutub yaitu 8, yaitu menghasilkan kecepatan 750 rpm. Lalu untuk mencari regulasi tegangan adalah rumusnya EG dikurangi VL dibagi VL kali 100%, di mana EG 398,74 dikurangi 380 dibagi 380 kali 100% menghasilkan regulasi tegangan sebesar 4,93%. Lalu penggunaan generator pada pembangkit. Untuk generator magnet permanen yaitu dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan belakang. Terangnya lampu ditentukan oleh kecepatnya roda berputar yang mengakibatkan dinamo juga cepat dan arus listrik juga akan besar pula. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda diputar dan pada dinamo akan memutar, sehingga roda akan memutar magnet, biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt. Jadi, dengan adanya dinamo pada sepeda dapat memudahkan kita bila menggunakan sepeda bila malam hari. Lalu untuk generator magnet non permanen umumnya digunakan pada pembangkit yang memerlukan daya output yang tinggi dan berkapasitas besar, dikarenakan dengan magnet non permanen dapat ditentukan kebutuhan kecepatan medan magnetnya sehingga lebih mudah penggunaannya. Ya, sekian penjelasan generator magnet permanen dan non permanen dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.